Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, matematika bisnis. Kemarin kita sudah membahas fungsi. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu bagian dari fungsi, yaitu hubungan linear. Kemarin kita sudah bahas ya fungsi aljabar, fungsi non aljabar. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi linear atau hubungan linear. Nah, perkuliahan ini mengenai hubungan linear ini kita bagi jadi 2 pertemuan karena materinya cukup padat. Jadi kita bagi 2. Hari ini kita akan mempelajari hubungan linear bagian pertamanya. Oke, langsung saja kita cek materi apa saja yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Materi mengenai hubungan linear itu sebenarnya ada 5 subbab. Yang pertama bisa kalian lihat di slide, yaitu penggal dan lereng garis lurus. Kemudian yang kedua adalah pembentukan persamaan linear. Yang ketiga itu ada hubungan dua garis lurus. Yang keempat adalah pencarian akar-akar persamaan linear, dan yang kelima atau yang terakhir adalah penerapan hubungan linear dalam bidang ekonomi. Nah, untuk hari ini karena dibagi jadi 2 pertemuan, kita akan membahas yang subbab pertama dan kedua mengenai penggal dan lereng garis lurus. Jadi kita akan mencari penggal atau penggal dan lereng dari sebuah garis gitu ya. Kemudian kita akan mencari persamaan linearnya seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana membentuk persamaan linear jika diketahui penggal dan lerengnya, titik koordinatnya, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama kita akan belajar mengenai penggal dan lereng garis lurus. Apa itu penggal, apa itu lereng pada garis lurus atau garis linear. Oke, bisa langsung cek ke slide berikutnya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai fungsi linear yang termasuk ke dalam fungsi aljabar di dalam matematika. Fungsi linear atau fungsi berderajat 1 adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kemarin kita sudah lihat contohnya ya, jadi hari ini kita merefresh. Jadi kalau misalkan ada fungsi y sama dengan a plus bx, nah x di situ tidak ada yang pangkatnya lebih dari 1, karena sebenarnya kalau ada pangkat 1 itu kan bisa tidak ditulis karena pangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi nanti kita bisa lihat di slide berikutnya rumus umumnya seperti apa, kemudian apa yang dimaksud dengan derajat 1 atau pangkat 1. Nah, sesuai dengan namanya, setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan garis lurus. Jadi mau seperti apapun garisnya, mau bentuknya itu miring ke kanan, mau bentuknya itu miring ke kiri, mau lurus sejajar atau tegak, asalkan dia merupakan garis lurus, itu disebut dengan fungsi linear. Nah, bisa kalian lihat di slide, di situ sudah ada rumus umum dari sebuah fungsi linear, y sama dengan a plus bx. Nah, di dalam rumus y sama dengan a plus bx, ini kan tidak ada yang punya pangkat lebih dari 1. Kalau misalkan ada pangkat lebih dari 1, dia disebutnya sebagai fungsi kuadrat. Kita sudah pelajari di video sebelumnya ya. Jadi, karena dia tidak ada yang pangkatnya lebih dari 1, makanya disebut sebagai fungsi linear. Dan sedangkan pangkat 1 itu di suatu bilangan biasanya tidak ditulis karena pangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, A di sini kemarin kita sudah bahas, A itu konstanta, bisa juga disebut sebagai penggal. Jadi A ini adalah penggalnya. B itu koefisiennya. Penggal A mencerminkan nilai Y pada kedudukan X sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ini kan Y sama dengan A plus BX nih. Kalau misalkan A-nya adalah 2, kemudian X-nya adalah 0, kemudian B-nya adalah 5. Nah, kalau misalkan X-nya 0, berarti kan B tadi 5 ya, katakanlah B-nya 5, berarti 5 dikali 0 kan 0. Jadi Y sama dengan A atau Y sama dengan panggalnya. Kita tadi sudah mencontohkan A-nya misalkan 2, berarti Y-nya sama dengan 2. Jadi kalau misalkan
berapapun B-nya, selagi X-nya adalah 0, Y adalah sama dengan A gitu ya. Karena berapapun dikali 0 adalah 0 gitu. Kemudian B di sini adalah koefisien. B mencerminkan besarnya nilai tambahan Y untuk setiap tambahan 1 unit X. Misalnya nih, Y sama dengan A plus BX ya. Jadi kalau misalkan X-nya 1, berarti Y-nya akan naik sebanyak B. Kalau X-nya 2, Y-nya akan naik sebanyak B dikali 2. Kalau X-nya 3, Y-nya akan naik sebanyak B dikali 3 plus A. Jadi A-nya tetap gitu ya. A-nya selalu ada di sini. Misalkan nih Y sama dengan tadi ya 2 dikali 2 plus B-nya katakanlah tadi 5, X-nya 1. Berarti naiknya Y ini adalah sebanyak 5 gitu ya. Jadi 2 tambah 5 7. Kemudian misalkan X-nya adalah 2. Y sama dengan A-nya adalah 2 tadi ya, plus B dikali B-nya tadi 5 dikali 2 adalah 10, berarti Y sama dengan 2 plus 10 atau 12. Jadi kenaikan Y itu tergantung pada kenaikan dari X-nya gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kalau misalkan Y-nya naik 1 tingkat, nanti besarnya misalkan X-nya naik 1 tingkat, besarnya Y itu akan naik sebesar B gitu. Oke, supaya kalian lebih paham, sekarang sudah ada contohnya di slide ini. Rumus dari fungsi linear tadi kan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 5 plus 7 dikali 0. A-nya 5, B-nya 7, X-nya 0. Tadi ingat ya, kalau misalkan X-nya 0, Y-nya sama dengan A. Berarti Y sama dengan 5. Kenapa? Karena 7 dikali 0 adalah 0. Tuh, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan Y sama dengan 5 plus 1000 dikali X-nya adalah 0, berarti tetap 5. Y sama dengan 5 plus 1 juta dikali 0, berarti Y-nya sama dengan tetap 5 gitu. Kemudian contoh yang kedua, Y sama dengan 4 plus 2 dikali 1. A-nya adalah 4, B-nya adalah 2, X-nya adalah 1. Berarti ada kenaikan 1 tingkat pada nilai B ya. Di mana X adalah naik 1 tingkat yang menyebabkan Y naik sebesar nilai B. Jadi kalau misalkan karena tadi naiknya 1 tingkat dikali 1, jadi B-nya naiknya sebesar 2. Jadi Y sama dengan 4 plus 2 kali 1 atau 4 plus 2 sama dengan 6. Nah, 2 ini kan nilai B-nya, karena dia naiknya 1, ya berarti cuman sebesar 2. Kalau misalkan nilainya 2, berarti 2 dikali B, atau naiknya adalah 2 dikali koefisiennya, yaitu Y sama dengan 6. Kemudian contoh yang ketiga, Y sama dengan 2 plus 3 dikali 2. Nah, di sini X-nya naik sebesar 2 tingkat ya. Yang menyebabkan Y naik sebesar B dikali 2. Jadi Y sama dengan 2 plus 3 dikali 2, 6, sama dengan Y sama dengan 8. Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya. Nah, di slide kalian sudah terlihat ada contoh gambar dari hubungan linear atau fungsi linear ya. Dia seperti yang kalian lihat di slide. Hubungan linear itu garisnya lurus sesuai dengan namanya. Nah, A di situ sudah bisa kalian lihat di dekatnya angka 2 itu di garis vertikal adalah penggal garis Y ketika X-nya adalah 0. Jadi ini kan X-nya ada di titik 0, Y-nya ada di titik 2. Nah, itu disebut sebagai A atau penggal garis. Kemudian B itu adalah lereng garis, yaitu delta Y per delta X. Nah, pada X sama dengan 0, delta Y per delta X itu sama dengan B. Pada X sama dengan 1, delta Y per delta B di situ
sama dengan B juga. Nah, kalau ada X sama dengan 2, delta Y per delta X itu sama dengan B juga. Nah, ini menunjukkan atau membuktikan bahwa lereng fungsi linear itu selalu konstan. Jadi, lerengnya selalu sama, B-nya selalu sama gitu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa lihat contoh-contoh di garis-garis fungsi linear yang lainnya, dan nanti kalian bisa coba melakukan penggambaran garis linear ini gitu ya. Selain itu, gambar ini juga bisa kalian lihat di buku kalian, di buku Dumairi, bab mengenai hubungan linear halaman 78. Di situ juga sudah digambarkan. Nah, tadi kita sudah lihat ada garis linear yang bentuknya miring gitu ya. Tetapi dalam kasus tertentu, garis persamaan linear dapat berupa garis horizontal sejajar dengan sumbu X atau garis vertikal sejajar dengan sumbu Y. Jadi tadi di gambarnya ada miring ke kanan, bisa jadi kadang-kadang garis fungsi linear itu miring ke kiri, tapi bisa juga dia cuman garis lurus gitu loh, sejajar gitu. Bentuknya bisa jadi vertikal, bisa jadi horizontal. Nah, hal tersebut bisa terjadi apabila lereng garisnya sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di slide berikutnya mengenai garis persamaan linear yang bentuknya sejajar. Nah, di slide ini bisa kalian lihat, di buku kalian juga ada di gambar 6.2. Di situ garis hubungan linear atau garis fungsi linearnya sejajar dengan sumbu vertikal, dan juga ada juga yang sejajar dengan sumbu horizontal. Oke, yang pertama kita bahas yang garis warna hijau ya. Di garis warna hijau itu Y sama dengan A. Y sama dengan A berupa garis lurus sejajar sumbu horizontal X. Besar kecilnya nilai X tidak mempengaruhi nilai Y. Kenapa bisa demikian? Karena garis ini tidak mempunyai lereng, jadi koefisiennya adalah 0. Karena koefisien 0, jadi X-nya, misalkan X-nya 1, mau X-nya 2, X-nya 3, itu tidak akan mempengaruhi, karena tadi ya, Y sama dengan B kali X. Koefisien itu kan B. Kalau X-nya 2, 0 dikali 2 tetap aja 0. Kalau X-nya 10, 0 dikali 10 dikali kalau X-nya 10, jadi 0 dikali 10 tetap aja 0. Jadi sama aja Y-nya tetap sama dengan A. Jadi kalau misalkan tidak punya lereng atau B-nya sama dengan 0, Y adalah sama dengan nilai A atau nilai penggalnya. Oke, itu yang garis horizontal ya, yang garis hijau. Yang garis vertikal yang warna merah agak ke orange itu X sama dengan C. C itu sudah saya tuliskan di situ gambar tulisan C-nya ya. Berupa garis lurus sejajar sumbu vertikal Y, besar kecilnya Y tidak mempengaruhi nilai X. Jadi berapapun nilai Y-nya, mau Y-nya 4, mau Y-nya 3, C-nya tetap ada di 2. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak punya lereng tadi ya. Dia tidak punya lereng sehingga berapapun nilainya Y itu tidak akan mempengaruhi nilai X. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai pembentukan persamaan linear. Nah, pada sebab ini kita akan membuat persamaan linear dari sebuah fungsi gitu ya. Kita akan mencari fungsi melalui beberapa cara. Oke, langsung kita simak materinya. Oke, sebelum kita membuat persamaan linear, kita perlu melihat atau mereview bagaimana persamaan linear itu bisa dibuat atau bisa dibentuk gitu ya. Nah, sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara. Nah, setidaknya ada 4 macam cara yang nanti akan kita pelajari untuk membentuk persamaan linear.
Nah, pada prinsipnya sebuah persamaan linear dibentuk berdasarkan dua unsur. Jadi untuk membentuk sebuah persamaan linear, kita perlu dua unsur. Unsurnya apa saja? Unsur tersebut dapat berupa penggal, lereng, atau koordinat titik yang memenuhi persamaan. Jadi nanti misalkan nih kita punya yang diketahui adalah penggal dan lereng, kita bisa membuat persamaan. Atau yang diketahui adalah titik koordinat, nah kita bisa membuat persamaan linear dari titik koordinat tersebut. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana cara membuat persamaan linearnya ya. Bisa kita cek di slide berikutnya. Nah, di slide ini sudah disebutkan bahwa ada 4 macam cara untuk membentuk persamaan linear. Yang pertama adalah cara dui koordinat, yang kedua adalah cara koordinat lereng, yang ketiga adalah cara penggal lereng, dan yang keempat adalah cara dui penggal. Kita bahas satu persatu nanti ya. Kita akan lihat dulu sekilas bagaimana keempat cara ini bisa membentuk sebuah persamaan linear. Oke, yang pertama ya, cara dui koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Jadi nanti di cara dui koordinat ini mungkin cara yang paling umum yang biasa kalian temui dulu ketika waktu kalian di SMA. Kita tahu ada titik-titik koordinat yang kita ketahui, misalkan nih diketahui titik A adalah 4,2, titik B adalah 3,5. Nah, itu ada dua titik koordinat yang kita ketahui. Nah, di sini sudah memenuhi unsur untuk membentuk persamaan linear. Karena ingat ya, tadi untuk membentuk persamaan linear kita butuh dua unsur. Karena kita sudah mengetahui dua buah titik koordinat, maka kita bisa membentuk persamaan linear. Itu cara yang pertama. Contohnya rumusnya seperti apa itu akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian cara yang kedua adalah cara koordinat lereng. Dari sebuah titik dan suatu lereng dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi titik tersebut. Jadi kita mengetahui sebuah titik ya. Titik A 3,5 katakanlah begitu. Dan kita tahu lerengnya. Lereng tadi apa? Koefisien ya. Kita tahu koefisien B-nya berapa. Nah, dari dua hal yang kita ketahui atau dari dua unsur tersebut, kita bisa membentuk persamaan linear. Cara yang ketiga adalah cara penggal lereng. Persamaan linear dibentuk jika diketahui penggal pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, melalui cara penggal lereng ini kita mengetahui ada penggalnya atau A-nya kita ketahui dan B-nya kita ketahui. Jadi sudah ada dua unsur untuk membuat fungsi atau hubungan linear gitu ya. Kemudian cara yang terakhir adalah cara dui penggal. Persamaan linear dibentuk jika diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu maksud saya vertikal dan horizontal. Jadi kita punya dua unsur di sini. Apa itu? Penggal garis. Yang mana penggal garis yang kita ketahui itu vertikal dan horizontal. Oke, penjelasan dari masing-masing cara ini bisa kita simak di slide berikutnya. Sekarang kita simak cara yang pertama dulu, cara dui koordinat. Cara yang pertama ini premisnya adalah apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat x1, y1 dan x2, y2, maka rumusnya bisa kalian lihat di slide. Y minus y1 per y2 minus y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Itu tadi rumusnya. Jadi kalau kita punya dua titik koordinat, kita bisa langsung selesaikan menggunakan rumus ini. Contohnya seperti apa? Contohnya sudah ada di situ ya. Titik A misalkan diketahui titik A adalah 2,3, titik B adalah 6,5. Kemudian dari dua titik ini kita masukkan ke dalam rumus. Y min 3 atau Y1-nya 3 ya. Kemudian Y2-nya 5 min 3 sama dengan X min 2 per 6 X1 X2-nya 6 per 2 X1-nya 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam
rumus perhitungan Y min 3 per 2 sama dengan X min 2 per 4. Nah, setelah kita ketemu seperti ini, tinggal dikalikan silang sesuai dengan kaidah matematika, dikalikan silang ya. 4Y min 12 sama dengan 2X min 4. Yaitu kemudian kita selesaikan 4Y sama dengan 2X plus 8, Y sama dengan 2 plus 0,5X. Jadi setelah dikalikan silang tadi, mungkin kalian sudah pelajari ya di SMA, mengalikan silang, kemudian dari perkalian silang ini kita selesaikan sehingga ketemu Y sama dengan 2 plus 0,5X. Jadi itu tadi cara untuk mencari persamaan linearnya melalui dua buah titik koordinat yang kita ketahui. Oke, sekarang cara yang kedua yaitu cara koordinat lereng. Apabila diketahui dua buah titik A dengan koordinat X1, Y1 dan lereng garisnya adalah B, maka rumusnya adalah di bawah itu. Jadi di sini sudah memenuhi dua unsur karena kita punya titik A dan kita sudah mengetahui lerengnya gitu ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan B kali X min X1. Contohnya seperti apa? Sudah ada di situ. Kita ketahui titik A adalah 2,3 dan lereng garisnya adalah 0,5. Jadi bedanya dengan yang cara tadi, kalau tadi kita punya dua titik koordinat, kalau yang ini kita cuma punya satu, tapi kita juga mengetahui lereng garisnya atau nilai B-nya atau koefisiennya. Kemudian dari yang kita ketahui itu kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1-nya 3 sama dengan B-nya 0,5 dikalikan X min X1-nya di situ ada 2. Jadi tinggal kita masukkan, kita kalikan Y min 3 sama dengan 0,5 X min 1. Y sama dengan 2 plus 0,5X. Jadi rumus atau fungsi linear yang sudah kita ketahui, ketika kita mengetahui sebuah titik dan lereng garis lurusnya, kita bisa mencari persamaan linearnya gitu ya. Cara yang ketiga untuk mencari persamaan linear itu melalui cara penggal lereng. Apabila diketahui penggal pada salah satu sumbu dan lereng garis, maka rumusnya bisa kalian lihat di situ. Nah, di sini sudah memuat dua unsur untuk dibentuk persamaan linear ya. Jadi kita punya penggal pada salah satu sumbu, kita juga punya lereng garisnya. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A itu tadi kita sudah bahas, A itu adalah penggalnya, B itu adalah lereng atau koefisiennya. Jadi contohnya nih, kita punya penggal dan lereng garis masing-masing adalah 2 dan 0,5. Jadi penggalnya ada 2, lerengnya adalah 0,5. Jadi kita tinggal masukkan ke rumusnya. Y sama dengan penggalnya dimasukkan 2 di situ plus lerengnya 0,5 dikalikan X. Jadi saya rasa cara penggal lereng ini adalah cara yang paling sederhana untuk mencari persamaan linear. Cara terakhir untuk membuat persamaan linear adalah melalui cara dui penggal. Kenapa disebut dui penggal? Karena sebenarnya pada cara ini kita mengetahui dua buah penggal gitu ya, penggal horizontalnya dan penggal vertikalnya. Bisa kalian lihat penjelasannya di slide ini. Apabila A dan C masing-masing adalah penggal pada sumbu vertikal dan horizontal dari sebuah garis lurus, maka persamaannya adalah Y sama dengan A minus A per C dikali X, di mana A di situ adalah penggal vertikalnya dan C adalah penggal horizontalnya. Nah, di sini sudah memenuhi dua unsur pembentuk persamaan linear, yaitu
dua penggal. Jadi kan tadi untuk membentuk persamaan linear kita butuh dua unsur ya minimal. Di sini unsurnya adalah penggal dan kita ketahui penggalnya ada penggal vertikal dan horizontal. Contohnya penggal vertikal dan horizontal sebuah garis adalah 2 dan minus 4. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 2 minus 2 per minus 4 dikali X. Jadi kita tinggal masukkan di situ penggal vertikalnya A tadi, tinggal dimasukkan, penggal horizontalnya minus 4. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita ketahui persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 plus 0,5X. Oke, dari keempat persamaan linear yang sudah kita buat melalui 4 cara tadi, kita akan coba gambarkan ke dalam satu bidang di grafik di slide ini ya. Kalian bisa lihat juga contohnya di buku kalian, gambar 6.3 halaman 81. Cara pertama tadi kita menggunakan cara dwi koordinat. Di cara dwi koordinat tadi kita ketahui titiknya adalah yang titik A itu kan 2,3. Jadi di sini X1-nya 2, Y1-nya 3. Bisa kalian lihat di stabilo yang warna biru yang sebelah kiri itu kan titiknya 2,3. Kemudian titik B-nya adalah 6,5. X2-nya 6, Y2-nya adalah 5. Nah, dari dua buah titik itu nanti kalian coba bikin ya. Jadi di titik dikasih titik di bagian koordinat itu 2,3 sama 6,5. Kemudian dari dua buah titik itu digaris gitu loh. Jadi nanti disitulah yang dinamakan dengan garis fungsi linear. Kemudian kita anggap yang titik pertama tadi di yang stabilo biru ya. Kemudian cara yang kedua tadi dengan cara koordinat lereng. Di cara koordinat lereng itu kita ketahui sebuah titiknya masih sama 2,3 dan kita ketahui nilai lereng garisnya yaitu 0,5. Bisa kalian lihat di yang sudah saya stabilo warna hijau di situ ya. Kita punya itu garisnya memang tumpukan dengan yang warna biru sebenarnya gitu ya. Kita punya titiknya 2,3, kemudian kita ketahui lerengnya 0,5. Jadi kita bisa bentuk garis linearnya. Di situ ada garis putus-putus itu menunjukkan rumus persamaan kita yang ketiga. Jadi yang warna hijau itu adalah persamaan menggunakan cara yang kedua yaitu cara koordinat lereng. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa menyamakan hasil coret-coretan saya di slide ini dengan yang ada di buku kalian ya. Oke, lanjut. Kemudian cara yang ketiga itu cara penggal lereng. Di cara penggal lereng itu kita ketahui nilai penggalnya dan nilai lerengnya. Nilai penggalnya adalah 2. Bisa kalian lihat di slide yang warna orange, yang sudah saya stabilo warna orange. Penggalnya adalah 2, kemudian lerengnya adalah 0,5. Jadi di situ kita bisa buat garis persamaan linearnya. Kemudian menggunakan cara yang keempat, cara dwi penggal, kita punya ketahui penggal horizontal sama penggal vertikalnya. Bisa kalian lihat di slide ini yang ada stabilo warna kuning. Di cara dwi penggal tadi kita ketahui sumbunya masing-masing 2 dan minus 4 ya. Di situ sudah saya stabilo. Penggal pertamanya itu nilainya 2, kemudian penggal yang kedua C-nya itu minus 4. Dari dua titik itu kemudian kita sambungkan, kita bisa membentuk
sebuah garis linier. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami, kalian bisa sambil cek di buku ya, bisa supaya lebih jelas, karena ini kan udah saya coret-coret nih, jadi kalian cek di buku supaya tahu gambar lebih jelasnya seperti apa, kemudian silahkan disamakan atau dicocokkan dengan yang sudah saya jelaskan dan yang sudah saya stabilo di sini. Oke, pertemuan kita untuk materi hubungan linear part 1 itu mungkin sampai di sini. Kita hanya membahas 2 subbahasan. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau kesulitan, kalian bisa tanyakan melalui Google Classroom ya, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa menyimak pertanyaan kalian gitu. Nah, untuk selanjutnya silakan kerjakan latihan soal yang sudah saya berikan. Nanti mungkin kita sepakati beberapa kali pertemuan kita akan adakan secara vikon untuk membahas latihan-latihan yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin nanti sebelum UTS ya, supaya kita sambil merefresh materi-materi kita sebelumnya gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.